Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita bertemu lagi. Sekarang sudah di bulan Desember, di Selasa yang pertama, yang tentunya kita di Selasa yang pertama akan kembali di pelajaran kitab Tauhid, dan kita sudah memasuki ayat tentang takdir, ya, yaitu bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir, ya, atau qadar, ya. Bab 60, ya. Nah, yaitu kalau kita lihat di ayat Al-Quran tentang iman kepada takdir itu dipisahkan, ya. Di surah An-Nisa ayat 136 itu kan cuma sampai iman kepada hari akhir, ya. Nanti bisa dicek, ya. Di mana yang iman kepada takdir, yaitu surah Al-Qamar, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Itu, ya. Jadi diciptakan di antaranya Allah menciptakan, ya, makhluknya, yaitu dengan takdirnya, ya. Ada kadarnya, ukurannya masing-masing, ya. Terus surah Al-Furqan ayat 2, ya. Faqaddarahu taqdira, ya, itu. Nah, itu juga dijelaskan tentang takdir, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sebelum ia beriman pada qadar ketentuan Allah. Dan Ibnu Umar membaca sabda Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar dan di antaranya baik dan buruknya, ya. Nah, itu. Jadi beriman, rukun iman yang 6, ya. Tidak sah kalau hilang salah satu atau tidak beriman pada salah satu, ya. Dan termasuk juga kepada qadar, ya, baik dan buruknya. Itulah syarat seseorang amalnya juga diterima, ya.
pastinya rukun imannya harus yang ini, yang 6 ini. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu." Aku telah mendengar Rasulullah sabda, "In awwala ma khalaqallahul qalam faqala lah uktub, faqala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." Sungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah kolam. Kemudian Allah firman kepadanya, "Tulislah." Maka kolam itu menjawab, "Ya Rabbku, apa yang mesti aku tulis?" Allah firman, "Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat." Jadi bagaimana Allah menciptakan kolam yang pertama, ya. Itu sebelum menciptakan segala sesuatu, ya. Yang artinya kolam itu kan petugas, ya, menuliskan takdir, ya, pena takdir itu, ya. Maka segala sesuatu itu sudah dituliskan, ya. Dan kalau sesuatu akan menimpa kita, ya itu pasti akan menimpa, ya, tidak akan meleset. Tapi kalau tidak akan menimpa, tidak akan meleset, tidak akan menimpa, ya, itu tidak akan menimpa pada kita. Segala bentuk bahaya dari seseorang, ancaman dari seseorang misalnya, atau sesuatu berbahaya, penyakit, virus, dan juga yang berbahaya lainnya, kalau itu tidak akan menimpa kita, ya tidak akan menimpa, gitu. Atau misalnya itu sudah ditakdirkan kebaikan, ya, ditakdirkan kebaikan yang sudah akan datang, ya. Kalau sudah ditentukan, ya pasti akan datang, ya. Tapi kalau tidak ditakdirkan, ya tidak akan, ya. Begitu juga bahaya, ya. Kalau sudah ditakdirkan, ya tidak akan meleset juga, ya. Kalaupun tidak ditakdirkan, tidak akan menimpa. Maka hal ini menimbulkan keyakinan pada seorang muslim akan ketika datangnya bahaya, apapun itu bahayanya, dia tidak takut, ya, karena dia yakin Allah sudah menakdirkannya, ya. Kalaupun bahaya itu menimpanya, dia bersabar, ya. Karena yang namanya bahagia atau celaka, terus juga selamat atau celaka, ya tidak akan bisa kita ketahui, ya. Kita hanya berikhtiar, ya, berdoa, ya. Siapa yang menduga, ya, dirinya waktu itu bisa celaka di Kherson, ya. Itu kan ada kecelakaan di Kherson, ya, di situ di stasiun, ya, 2 minggu yang lalu kalau salah, ya.
apalagi saya. Apakah dia menunggu dia? Enggak ya. Atau dia hampir celaka tapi selamat. Ya gitu, tidak menunggu gitu ya. Nah ini kita harus menjadi hamba yang berikhtiar terus menerus ya, untuk takdir yang terbaik. Jangan sampai ada bagian celaka sudah ditentukan, ya gimana nantilah di jalan mah gitu, nggak bisa gitu. Gitu. Harus ada ikhtiar ya. Maka ketika sikap seorang mukmin menghadapi musibah, dia diantaranya bersabar ya. Dan juga tentang takdir itu ya. Terus juga di riwayat yang lain yang menjelaskan perkataan Ubadah bin Somit kepada anaknya, yaitu, wahai anakku, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, man mata ala ghairi hada falaisa minni. Barang siapa yang meninggal dunia tidak dalam keyakinan seperti ini, maka ia tidak tergolong umatku. Sampai segitunya ya. Dan juga riwayat Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lah uktub fajara fi tilkas sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah kolam. Kemudian Allah firman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi memang sudah ada tulis ya gitu. Sebenarnya kalau masalah takdir itu ada pembahasan secara terperinci ya, secara detail, itu harus ya nanti mungkin menyusul ya. Karena kita sedang menjelaskan tentang takdir ya, bagaimana kita harus beriman pada takdir itu ya. Gitu. Simpelnya gitu aja dulu gitu ya. Kalau diperpanjang ya ini butuh kajian tuh ya. Dan butuh berapa bahasa nantinya ya. Nah, terus juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasulullah sabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu binar ya." Nah ini. Maka barang siapa yang tidak beriman pada qadar, ketentuan Allah, baik dan buruknya ya, maka Allah pasti akan ahraqahullahu binar. Pasti akan membakarnya di api neraka. Nah, ini jelas sekali ya. Ketika seseorang tidak beriman, maka akan dibakar di api neraka.
Terus kita percepat saja ya, kayaknya ini cukuplah waktu ya. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Dailami, ia berkata, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan padanya, ada suatu keraguan dalam hatiku tentang masalah qadar. Maka ceritakanlah kepadaku tentang suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu di hatiku. Maka ia berkata, lau anfaqta misla jabali Uhudin dahaban ma qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mitta ala ghairi hadal, tulisannya kecil gini, ala ghairi hada takunta min ahlinar. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum kamu beriman kepada qadar, dan kamu yakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, maka kamu akan pasti menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Dailami selanjutnya, lalu aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Uzaifah bin Al-Yaman, dan Sa'id bin Sabit. Semuanya mengucapkan kepadaku hadis yang sama. Riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih. Nah, kandungan dalam bab ini tentunya keterangan tentang kewajiban beriman kepada qadar dan qadar itu ya, semuanya sudah disebutkan dalilnya, dan juga cara berimannya, dan juga amal ibadah seseorang tidak akan diterima sia-sia kalau tidak beriman pada qadar ya. Makanya ini sebenarnya tentang qadar itu salah satu pokok keimanan juga ya. Nah, ini kalau dijelaskan lebih panjang nih, luar biasa, nanti ada, tapi nanti itu ya, nanti juga ada penjelasannya ya tentang kaum Jabariyah, Qadariyah kayak gimana itu ya. Jelas itu ada, nanti lah, gampang lah, sabar dulu lah gitu ya. Terus juga disebutkan bahwa seorang tidak akan merasakan iman sebelum dia beriman pada qadar. Dan juga penjelasan bahwa makhluk yang pertama apa? Kolam ya. Terus juga dijelaskan dan diberitahukan dalam hadis bahwa dengan perintah dari Allah menulis ketentuan sampai hari kiamat, Rasulullah menyatakan bahwa dirinya lepas dari orang-orang yang tidak beriman kepada qadar. Dan diantaranya tradisi ulama salaf, yaitu untuk menghilangkan keraguan mereka bertanya pada ulama. Dan diantara para ulama salaf memberikan jawaban yang tepat yang dapat menghilangkan keraguan tersebut dengan menuturkannya hadis dari siapa? Rasulullah. Nah, itu tentang iman kepada qadar ya. Nah, ini penting sekali bagi kita, bagaimana buah seorang mukmin dalam beriman pada qadar ya. Kalau dia yakin akan ini, maka seharusnya dia benar-benar pasrah pada siapa? Pada Allah tentang ya, ketentuannya.
bagaimana rezekinya ya. Ini harus benar-benar ya, kesehatannya atau fisiknya, makan dan minumnya juga. Ini yang kadang sulit ya buat kita itu, kadang suka terucap ya ceplosan lah gitu. Kalau tidak ada saya bagaimana gitu ya gitu. Nah itu ini ya. Kata saya juga begini lah, suka ceplosan itu ya. Ya itu kan emang kata yang kecil tuh ya, nggak seberapa, tapi ini hati-hati ya. Terus juga terkadang dengan mudahnya bahwa segala sesuatunya seperti kita yang mengusahakan gitu ya. Padahal tidak yakin siapa yang menakdirkannya. Nah ini kurang yakin lah gitulah ya. Apalagi kalau kita telisik di perbuatan kita tuh ya. Nah, ini yang berat ya, ada diri kita ya, jangankan orang-orang yang awam tuh ya. Kadang ya kita lihat saja ya, pada orang-orang yang punya ilmu ya gitu. Ini yang terkadang sulit ya untuk menjaga lisannya gitu. Padahal kita itu semuanya adalah hamba ya gitu. Tapi ya itulah keimanannya, kadang naik turun teh gitu. Maka dengan belajar tauhid di sini kita pertebal ya. Jangan sampai kita mengakui tentang jasa kita, kehebatan kita sudah begini, sudah begitu, wah seolah-olah luar biasa, hebat dan sebagainya, wah gitu ya. Ini jangan sampai seperti itulah gitu. Karena segala sesuatunya ya, kalau tanpa ketentuan Allah, tanpa pertolongan Allah ya tidak ada apa-apanya ya, gitu. Nah inilah yang mesti menjadi buah kita dalam beriman pada takdir ya. Itu dulu ya. Nanti besok tentang akhlak ya akan kita lanjutkan lagi ya. Dan minta doanya buat Pak Tasrifin ya, jamaah risalah, sampai sekarang sudah seminggu lebih ya. Tapi katanya beliau sudah baikan, beliau menderita herpes kulit ya. Jadi sudah lama tidak murojaah ya. Kita doakan semoga disegerakan kesembuhannya dan juga bisa kembali berjamaah dan beraktivitas seperti biasa ya. Allahumma rabbana sifaan la yakuduk sukuman. Nah baik, itu saja dahulu. Wabillahi fikum wa minkum. Rabbana atina bil rahmah wa lana min amrina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.